Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah aja, kita harus tetap berpakaian rapi, selayaknya kita beribadah di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini, yang hadir di rumah masing-masing. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Haleluya. Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan. Dan tentunya pada pagi hari ini kita tetap dengan protokol kesehatan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum ibadah kita dimulai, dengan hormat kami mengundang Bapak PDP Andaria Seranda untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami datang mempersembahkan kepada Bapa kami yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penolong dan juru selamat kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini datang beribadah kehadirat-Mu. Kami sebagai anak-anak yang telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami adalah milik-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dan kami ini adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Inilah kami Bapa, jemaat Hesmond ini naikkan ibadah kehadirat-Mu. Inilah kami yang mau tetap setia dan tetap beriman kepada Engkau Bapa. Supaya pada masa-masa sukar dan sulit pun tangan pemeliharaan Tuhan tetap menuntun dan menyertai kami. Baik roh, jiwa dan bahkan tubuh kami tetap boleh sehat. Kami bersyukur Tuhan kami boleh hadir pada pagi hari ini. Roh jiwa kami adalah keadaan baik dan bahkan tubuh kami sehat. Dan kami percaya kami yang datang dengan sehat kembali sebentar akan lebih sehat lagi. Karena ada pemeliharaan tangan Tuhan yang memelihara kami. Kami jauhkan dari segala penyakit apapun juga Tuhan. Karena ada perlindungan terang Kristus dalam hidup kami. Tuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Roh Kudus Engkau mengambil alih seluruh sendi ibadah kami. Dan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan roh jiwa kami diberkati dengan kesukaan surga setelah kami beribadah. Pakai semua pelayan-pelayan-Mu dalam urapan-Mu Bapa, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini ibadah yang sangat singkat saja ini dan boleh memberkati kami dengan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, haleluya. Yang terikat dilepaskan, haleluya. Lewat ibadah kami pada pagi hari ini, karena Engkau hadir di tengah kami. Hadirlah bersama-sama dengan kami Bapa, dan kami buka ibadah ini tidak dengan nama lain, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memberkati kita. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat, mari kita menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri. Yesus Tuhan, kami sembah.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Hey. Memulihkan luka.
Jemaat yang di rumah juga silahkan duduk. Terima kasih. Haleluya. Kita akan isi kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian ini sama-sama. Haleluya Yesus. setia dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan, kesetiaan-Mu terlalu nyata. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersama-sama beribadah hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah. Kami percaya hadirat dan perkenanan Tuhan tengah-tengah pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkarya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kalau saya katakan
Bisa tersenyum semua sulit ini karena nggak kelihatan saudara. Jadi senyumannya saudara. Haleluya, karena saya percaya setiap kita beribadah, setiap kali itu pula sukacita dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-12. Saya rindu kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah pandemi, saudara, dan terasa sekarang memang sudah bulan Oktober, minggu pertama. Saya catat kita sudah melewati 278 hari di tahun ini saudara, dan masih ada 87 hari lagi saudara, 87 hari lagi mengakhiri tahun 2020. Cukup cepat karena adanya pandemi ini. Kita berada di tengah-tengah situasi yang secara manusia kita tidak pernah bayangkan ini terjadi saudara. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, bahwa Tuhan yang memahkotai tahun itu dengan kebaikan dan jejaknya Tuhan itu mengeluarkan lemah, artinya saya percaya bahwa apapun situasi yang kita alami, kebaikan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara, kita jangan terlalu fokus dengan situasi saat ini. Kalau kita terlalu fokus dengan situasi saat ini, kita akan terlalu jadi khawatir, takut. Di Eropa ada berapa bulan yang lalu mereka masih bebas COVID saudara. Tetapi ada teman di Eropa, di Swiss katakan, sekarang mereka dianjurkan bahkan disuruh memang pakai masker. Padahal beberapa bulan yang lalu mereka tidak mengalami itu, tetapi sekarang mereka harus pakai masker. Situasi yang kita harapkan bertambah baik, tetapi sampai hari ini kita melihat bahwa belum menunjukkan situasi seperti itu. Bahkan ada beberapa daerah yang masih PSBB di Indonesia saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, saya rindu bahwa kita tidak fokus kepada situasi, tetapi kita melihat kehidupan kita. Artinya bahwa kita jangan berharap situasi nanti yang akan jadi semakin mantap dan bagus, walaupun harapan kita seperti itu. Tetapi justru yang kita harapkan diri kita lah yang jadi lebih baik. Maksud saya begini, kalau kita tidak terlalu fokus dengan situasi, kita fokus di dalam kehidupan kita, fokus dengan jati diri kita, maka kita akan siap. Karena kan awalnya pemerintah kita katakan mungkin waktu kita berada di bulan Maret, mungkin bulan 5, bulan 6 sudah situasi akan bagus. Tetapi justru ketika masuk bulan 5, bulan 6, keadaan malah makin menurun saudara. Sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan arahkan kepada kita bahwa hidup kita bukanlah diarahkan kepada situasi yang ada, tetapi bagaimana kita fokus dengan diri kita, bagaimana kita siap menghadapi situasi seperti ini, sehingga saudara dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita tidak ditentukan dari situasi, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara. Karena kalau kita terus memikirkan situasi, kita akan down. Sampai Tuhan, sampai kapan ini akan berakhir? Tuhan, sampai kapan ini akan berakhir? Kita tidak tahu semuanya saudara. Tapi yang kita tahu firman Tuhan, situasi apapun,
Tuhan memahkotai kita setiap tahun itu dengan kebaikan. Bahkan jejaknya mengeluarkan lemak. Dulu kalau di perjanjian lama, kalau orang mau persembahkan korban, itu korban binatang, saudara. Kalau kita baca di Imamat, korban binatang yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan itu dibedakan khusus yang untuk lemaknya. Jadi kalau dibilang lemak, berarti itu yang terbaik. Makanya Yesus sempat marah kepada anak Imam Eli, karena ketika anak Imam Eli, ketika orang-orang Israel mempersembahkan korban yang terbaik, yaitu lemak-lemaknya, mereka duluan ambil lemaknya, padahal itu yang sebenarnya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu kepala dan lemak-lemaknya, kemudian isi perut yang harus dicuci dengan betisnya. Tetapi yang lemak-lemaknya itu harus terlebih dahulu, karena itulah yang terbaik. Dan firman Tuhan katakan itu menjadi bau wangi-wangian, persembahan yang wangi, harum di hadapan Tuhan. Itu di perjanjian lama, saudara. Kalau sekarang kan kita zaman anugerah, nggak ada lagi persembahan binatang. Tidak ada dulu itu orang persembahan kasih uang apa, enggak, saudara. Binatang. Sekarang kalau di zaman anugerah kita kasih uang dan sebagainya, tetapi itu pun kita pakai amplop, saudara. Ya, bukan masalah berapa banyaknya, tetapi setidaknya kita menghargai setiap pemberian kita taruh. Bahkan kalau istri saya itu dia sudah siapkan itu, kalau kolekta itu uang baru, saudara. Uang baru, karena yang kita persembahkan ini bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, tapi kita persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan pun di dalam segala anugerahnya, saya percaya Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Ketika firman Tuhan katakan jejakmu mengeluarkan lemak, maka saya percaya ketika Tuhan memberkati kita, itu juga dengan berkat yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita di dunia resesi, saudara, pandemi. Tetapi di sisi lain di surga tidak ada resesi di sana. Surga tidak ada pandemi di sana. Dari sisi Tuhan di surga tidak ada masalah di sana. Di surga masih penuh dengan kelimpahan. Di surga masih penuh dengan anugerah. Di surga masih penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tidak ada masalah di surga. Tidak ada masalah. Kalau Tuhan berkata, Tuhan memberkati tahun dengan kebaikannya, jejaknya, dengan lemak-lemaknya, saya percaya itu ya dan amin. Karena di surga tidak ada resesi. Dan saya percaya sampai hari ini janji Tuhan ya dan amin. Dia tetapi memberkati saudara dan saya dengan berkatnya, kebaikannya. Bahkan kalau di sini jejaknya mengeluarkan lemak, berkat yang terbaik, anugerah yang terbaik. Dunia mengalami resesi, tapi kita tetap resepsi. Amin, amin, saudara. Iya. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan. Jejakmu itu mengeluarkan lemak. Jejaknya Tuhan, saudara. Jejak-jejak itu langkah kaki yang mengeluarkan jejak itu. Jejak, jadi di langkah-langkah kaki Tuhan itu, di jejak-jejak Tuhan itulah ada lemak di situ, saudara. Ada berkat Tuhan yang terbaik. Anugerah Tuhan dalam rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Di mana jejak Tuhan itu? Saya renungkan di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-13. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanawar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Jadi tempat kakinya berjejak Tuhan itu adalah tempat bait kudusnya Tuhan. Bagi orang Israel itulah bait Allah, saudara. Tempat jejaknya kakinya Tuhan itu bait Allah. Tapi 1 Korintus 3:16 firman Tuhan katakan apa? Hidupmu adalah
baik. Hati kita ini saudara, hidup kita. Saya mau masuk inti di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika jejak Tuhan mengeluarkan lemak itu, di mana Tuhan ingin memberkati kita, jejaknya itu di perjanjian lama berbicara tentang baik kudusnya Tuhan, yang sampai hari ini orang Israel berusaha bagaimana mereka akan membangun bait Allah. Karena nanti saudara, bait Allah ini ya, disitulah juga nanti akhir zaman berbicara ketika nanti antikris juga akan bertata di bait Allah yang dibuat oleh Israel. Orang Israel akan terkecoh di situ. Tetapi 1 Korintus 3:16 firman Tuhan katakan bahwa hidupmu adalah bait Allah. Kehidupan kita yang intinya adalah hati kita. Disitulah bagaimana jejak Tuhan dinyatakan, saudara. Karena ketika kita memahami ayat ini, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jejaknya Tuhanlah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita itu. Makanya saya masuk di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya mau banyak berbicara tentang hati hari ini, di mana jejak Tuhan, yaitu lemak-lemaknya yang terbaik akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, di baiknya di dalam hati kita. Perhatikan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika dikatakan hidupmu bait Allah, di mana itu hatimu itu terpancar kehidupan. Dari hatimu terpancar kehidupan. Hidup kita yang sesungguhnya adalah di hati kita ini, saudara. Kalau di teks lain, kalau di sini katakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di teks lain, jagalah hatimu lebih dari apapun juga, karena hatimu itu adalah batas kehidupan. Artinya begini, saudara. Sebenarnya maknanya sama. Ketika kita menjaga hati, mari kita menjaga melebihi apapun. Ya, hari ini kita harus tetap menjaga harta kita, uang kita, saudara. Kita tabung di bank. Ya, kalau perlu kita simpan di tempat-tempat yang dimanapun, saudara, kita jaga uang kita sedemikian rupa. Suami istri kita jaga keluarga kita. Kita jaga istri kita, jaga anak-anak kita. Kita jaga sedemikian rupa. Kita jaga rumah kita, jangan sampai ada pencuri masuk. Kalau perlu sekarang orang pasang pagar tinggi-tinggi. Tambah lagi sekarang pakai CCTV, saudara. Kita mau rumah kita aman. Bahkan tidak cukup orang pasang anjing, saudara. Anjing herder, wow. Itu anjing herdernya Pak Adi itu mantap itu. Oh, sudah benar anjing herder. Itu anjing herdernya Pak Adi itu luar biasa, saudara. Di sini awas ada anjing. Yang penting jangan tulis di sini awas ada orang gila. Ya, orang gila berarti syariah kita kan di rumah, saudara. Kita mau berusaha menjaga semua harta kekayaan kita. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, melebihi apapun yang kau jaga dalam hidupmu, jagalah hatimu. Jagalah hatimu lebih dari apapun yang pernah kita jaga di dunia ini. Ini jaga, saudara. Karena hatimu itu adalah batas kehidupanmu. Jadi hidupmu itu, hatimu itu mencerminkan hidupmu, saudara. Kalau hati kita kecil, hidupmu akan seperti itu. Hidupmu juga akan kecil. Hatimu besar, hidupmu juga akan seperti itu. Hidupmu besar. Hatimu biasa-biasa saja, ya hidupmu seperti itu. Jadi kita nggak berbicara tentang kebesaran seseorang, kita berbicara tentang kebesaran hati. Karena itulah hidup kita yang sesungguhnya. Makanya Yesus pernah katakan bahwa anggur yang baru itu
seharusnya juga ditempatkan di kantong kulit yang baru, wadah yang baru. Hati kita harus dibaharui dari hari ke hari, saudara. Karena kan berkat Tuhan selalu baru. Ratapan 3 ayat 23 itu. Kasih Tuhan selalu baru, berkatnya selalu baru. Dan kalau hati kita selalu siap, kita akan mengalami itu ampun yang baru dari Tuhan terus. Setiap hari saja ada ampun yang baru. Tetapi kalau hati kita tidak siap, ayat 5 ayat yang kedua juga bukan, saudara. Ada 2 virus di situ. Ya, kalau sekarang kita lebih kenal dengan virus corona, tetapi sekarang itu justru firman Tuhan katakan ada virus yang lebih bahaya, yang membuat kita orang meninggal, saudara. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh atau dia meninggal, dia mati oleh sakit hati. Ayat ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ini virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Orang mati karena satu, virus sakit hati. Yang kedua, orang yang iri hati. Oh, ini yang paling bahaya, saudara. Ingat kisah Kain di dalam Kejadian pasal yang keempat itu. Ketika dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan adiknya juga Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan dia melihat bahwa Tuhan kok sepertinya persembahannya adiknya ini, yang kambing domba, karena dia petani, dia hasil tanah, saudara. Kok Tuhan lebih terima persembahannya Habel dibanding persembahannya dia? Ada iri hati di dalam diri Kain, dan Tuhan melihat, wah ini bahaya. Kain sempat ditegur oleh Tuhan, bahkan diperingati oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Ketika virus iri hati masuk kepada Kain, dia jadi panas hati, saudara. Tuhan tegur, hati-hati Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kenapa dosa sudah mengintip di depan pintu? Apakah dosa, kalau orang itu kan kepo gitu, saudara. Dosa itu kepo gitu, dia. Oh tidak, saudara. Dosa bukan kepo, dosa itu mau masuk. Karena ini virus. Kalau sudah ada virus iri hati dan sakit hati, itu dosa bukan kepo, dia bukan yang mengintip, dia mau masuk, dia menguasai hidupmu. Upah dosa ialah maut, saudara. Dan sayangnya Kain tidak mendengarkan Tuhan. Dia tidak jaga hatinya, melebihi dari apapun juga. Dan dia biarkan iri hati itu menguasai dirinya, sehingga suatu saat dia panggil adiknya, yuk kita ke padang yuk. Dan disitulah terjadi pembunuhan pertama di dunia, ketika Kain membunuh adiknya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-12 dari Kejadian pasal 4. Coba perhatikan ayat 11 dan mulai. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelatihan dan pengembara di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ada orang yang bekerja? Dia sudah bekerja keras, dia sudah melakukan apa saja dalam hidupnya, tapi dia tidak menikmati hasil sepenuhnya.
Dia tidak mengalami berkat yang sesungguhnya yang seperti firman Tuhan katakan. Kain, firman Tuhan katakan ketika dia membiarkan virus itu masuk dalam hatinya, yang akhirnya melahirkan dosa, maka firman Tuhan katakan tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara. Saudara, jangan sampai hidup kita seperti ini. Tanah tidak menghasilkan hasil sepenuhnya dalam hidup kita. Artinya berkat Tuhan itu tidak sepenuhnya lagi mengalir dalam hidup kita. Hanya karena dua ini yang kita tidak jaga. Virus ini jaga. Corona saja kita jaga, saudara. Kita jaga jarak, kita pakai masker, kita cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai sabun lagi. Usaha sebersih-bersihnya itu pun kita nggak jabat tangan, saudara. Kita jaga kesehatan kita. Tapi apakah kita sudah jaga hati kita? Saudara, jangan sampai ada dua virus ini masuk dalam hidup. Iri hati dan sakit hati. Kalau sampai virus ini masuk, inilah yang sering membuat berkat itu tidak sepenuhnya kita alami, saudara. Makanya ketika saudara ada sesuatu yang ada dalam hatimu, cepat lepaskan pengampunan. Cepat lepaskan pengampunan. Cepat doa seperti yang Yesus ajarkan doa Bapa kami. Ampunilah kami Bapa seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Beres itu. Hati kita langsung kita jaga, hati kita tercover, dan saya percaya bahwa jejak Tuhan, berkat yang terbaik itu, lemak-lemak itu akan diberikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Karena kenapa? Jejaknya itu di dalam hatimu yang terpancar hidup itu, saudara. Berkat itu mengalir di situ. Karena Tuhan tidak melihat hidup kita, Tuhan tidak melihat apa di depan kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ketika hati kita itu siap, disitulah Tuhan mencurahkan anugerahnya. Disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya yang berlimpah-limpah. Jaga hati. Jaga hati sedemikian Tuhan. Selanjutnya saudara, saya tulis yang terakhir di Matius pasal 4. Kembali dulu di Amsal 4 tadi ayat 23. Buka ayat sebelumnya, ayat yang ke 20 dulu. Amsal 4 tadi ayat 23 kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Baru kemudian jagalah hatimu. Kenapa kita harus jaga hati? Karena disitulah tempat firman Tuhan. Kalau dikatakan lubuk hati, kalau lubuk hati disitulah hati kita yang paling dalam di situ. Jadi tempatnya firman itu di mana? Lubuk hati. Hatimu yang paling dalam. Disitulah hatimu yang paling murni. Jangan firman Tuhan katakan sekali lagi, hai, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Kalau Amsal ini berbicara tentang hikmat sebenarnya, tetapi di dalam Korintus dikatakan bahwa hikmat itu sudah di dalam Kristus Yesus yang menjadi firman. Jadi firman itu berbicara masuk di dalam hati kita, simpan di lubuk hati kita, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan katakan bersama-sama, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau dunia itu mengenal apa yang disebut dengan imun tubuh, terus orang yang sakit itu biasa minum vitamin, obat dan sebagainya. Saya beritahu bahwa ada yang jauh lebih hebat, yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Itulah firman. Itulah yang Yesus sampaikan di Matius 4 ayat yang keempat, ketika iblis berusaha menggoda dia.
Kalau kau anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Tapi Yesus katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya percaya saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang mau mendengarkan dan menyimpan firman itu dalam lubuk hatinya, kedalaman hatinya, itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan. Sekali lagi, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika ada firman, kita simpan dalam hati kita. Percayalah saudara, iblis itu nggak bisa. Ketika dia tahu bahwa firman itu hidup dalam hidup kita, nggak bisa dia. Apalagi virus penyakit saudara. Yesus katakan oleh biru-biru, kamu sudah sembuh. Kamu sudah sembuh oleh biru-biru Yesus. Sudah ada janji Tuhan di dalam Yesus itu. Yang ada dalam firman itu. Ada kesembuhan di dalamnya. Apalagi dalam lubuk kita, hati kita ada firman. Itulah yang menjadi kesembuhan. Saya ingat istri saya pernah sakit. Parah saudara. Dia baru kali itu sakit sampai gemetar. Udah lama sih kejadiannya. Mungkin tahun lalu. Saya cuma baca firman itu, Mazmur 23 ayat 1-6. Saya baca firman, Tuhan adalah gembala takkan kekurangan. Itu saya baca firman. Saya baca firman saudara. Mau kasih obat apa? Obat? Enggak tahu mau kasih obat apa ke kasih Tuhan. Saya pribadi juga hampir tidak pernah minum obat. Mau kasih obat apa seperti ini? Dan ketika firman saya bacakan, termasuk dengan doa Bapa Kami itu saudara, lama-kelamaan dia sudah, puji Tuhan. Awalnya agak pucat, lama-lama, agak baik. Nah, setelah dia mulai baik, baru saya bawa ke rumah sakit. Saudara. Itu firman. Kalau kita simpan dalam lubuk hati kita, itulah sesungguhnya jadi kehidupan dan kesembuhan. Kesembuhan. Inilah yang didapatkan Daud di dalam Mazmur 1 itu dia katakan. Renungkan firman itu siang dan malam. Hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada lihat pohon seperti itu saudara, dibandingkan pohon yang ditanam di tengah jalan. Tiba-tiba ada angin besar bisa tumbang. Begitu segar, begitu fresh. Yang tidak layu daunnya menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia mendapatkan berkat jejak lemaknya Tuhan itu saudara, berkat yang terbaik. Apa saja dilakukan dia berhasil. Dia dapat inti kebenaran firman Tuhan. Daud memang orang hebat. Dia bisa memainkan senjata apapun. Dia jago sampai ketapel saja bagi dia. Dia bisa kalahkan raksasa. Tetapi di balik belakangnya semua itu, dia mengakui yang membuat dia berhasil bukanlah karena dia memainkan pedang, tombak apa semua itu. Firman yang dia tanam, dia taruh di lubuk hati. Jadi saudara sekali lagi, saya mau mengakhiri firman Tuhan pagi ini. Jangan terlalu fokus dengan situasi yang ada hari ini. Fokuslah dengan hidupmu, fokuslah dengan hatimu. Engkau siap dengan apapun juga yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan apa yang kita alami ke depan, kita siap. Kita tidak mengharapkan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik, tetapi justru yang kita harapkan bahwa hidup kita lain jadi lebih baik. Hati kita sudah siap. Biarkan firman itu memenuhi hidupmu. Itu menjadi kehidupan dan menjadi kesembuhan bagi tubuhmu. Dan saudara akan melihat jejaknya Tuhan, lemak-lemaknya, berkat yang terbaik Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang kita alami sampai hari ini, saya berdoa seluruh jemaat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Ada kehidupan dan kesembuhan yang terus mengalir dalam hidupmu.
Ada pujian dan syukur kita terus naik di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembah. Berikan dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sadar bila Tuhan ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau hidupku adalah penyembahan. Tuhan
Terlalu besar kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Terlalu besar Bapa Yesus. Terlalu besar Tuhan. Haleluya Yesus. Telah melihat bukti kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sudah menebus kita dengan darah-Mu, selamatkan-Ku. Hidup menyenangkan-Mu. Telah melihat Tuhan, telah melihat bukti kasih-Mu. Kau memberikan dengan darah-Mu, Kau selamatkan-Ku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan kami Tuhan menikmati kasih karunia-Mu. Terlalu mahal, terlalu besar apa yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Ketika Kau mau mati bagi kami, Engkau berkorban bagi kami, bahkan Engkau menebus hidup kami, sehingga hidup kami bukan milik dunia, bukan milik siapapun. Hidup kami milik Yesus, sepenuhnya milik Tuhan. Dan hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami percaya kami dipelihara Tuhan. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami mau jaga hati kami Tuhan, di mana Kau bertahta di dalamnya. Anugerah-Mu mengalir di dalamnya Tuhan. Berkat yang terbaik mengalir di dalamnya. Hamba berdoa, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala dendam, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, iri hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan hati kami Tuhan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu membersihkan kami. Kami siap terima tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu, terima tubuh dan darah-Nya. Saudara bisa renungkan mana ada firman di situ yang saudara dapat. Tuhan bisa berbicara mengenai mana firman yang mungkin 1-2 ayat, tetapi Roh Kudus berkarya di dalamnya saudara. Karena firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dengarkan firman Tuhan saudara. Kalau saudara percaya katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh.
karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberikan kepastian hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku dibaharui, karakterku dibaharui, hatiku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kanker, tumor, stroke, leukemia, demam berdarah, tipes, virus-virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Berarti aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Berarti aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita angkat anggur ini di hadapan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di dalam darah-Mu hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidup pemilik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis sudah dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, usahaku, dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk dosa sudah dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hidupku dipulihkan dan disempurnakan hingga layak jadi warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Kita minum bersama-sama dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab Dia hidup, Yesus hidup. Jangan takut, jangan gentar. Ku tak gentar, karena ku
seberapa kita yang percaya akan kebenaran firman yang tertabur pada siang hari ini. Dan ingin mengalami hari-hari yang lewat, tahun-tahun yang lewat, engkau dimahkotai dengan segala kebaikan. Angkat tanganmu dan berdoa berjanji kepada Tuhan. Kami akan menjaga hati kami melebihi daripada segala sesuatu. Kami akan isi hati kami setiap hari dengan kebenaran firman, sehingga kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kuasa mujizat Tuhan. Bukan hanya janji, tapi mengalami. Tapi hendak kita berjanji juga kepada Tuhan. Kami akan setia mengisi roh jiwa kami, hati kami setiap hari dengan firman. Demikian juga Tuhan, anggur-anggur yang baru, kebenaran-kebenaran yang baru, kami tidak taruh di dalam hati kami yang lama. Kami menjauhkan segala apa yang tidak berkenan, yang mengotori roh jiwa kami. Kami akan mengisi anggur bahagia dalam roh jiwa kami. Kami percaya, kalau dulu kami malas berdoa, ada anggur baru, yaitu doa setiap hari. Dan kami yakin dan percaya seluruh jemaat Bukit Hermon akan mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Lemak kebaikan Tuhan akan turun atas kami. Firman yang akan merubah segalanya yang tidak baik menjadi baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa, dalam pengurapan hikmat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Bukan janji yang kami alami, tetapi kami mengalami kebaikan Tuhan hari lepas hari, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan mereka yang ada di rumah Tuhan ikut berjanji, sehingga kami mengalami kebaikan. Dunia bisa suka, tapi kami yang terpelihara dalam Tuhan, hari-hari kebaikan Tuhan. Setiap hari ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Inilah syukur kami kehadiran Bapa. Kami boleh beribadah. Semangat kami rindu, semangat untuk beribadah di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap dipulihkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita pada hari Minggu yang indah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persepuluhan ataupun diakonnya, mari silahkan, ada kotak di depan. Silahkan persepuluhannya dan diakonianya dikasih ke depan. Terima kasih. Sebelum kita membawa persembahan kita, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih akan kebenaran firman-Mu yang telah datang di tengah-tengah kami pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tiba saatnya kami akan Tuhan mengembalikan milik-Mu Tuhan melalui persembahan ucapan syukur kami kepadamu. Mari Bapa, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang akan mengembalikan Tuhan milik-Mu Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini jemaat-Mu ini kami semua yang siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Sekali lagi perpuluhan dan diakoni di bawah. Haleluya. Yesus Tuhan. Aku pindah dengan dirimu, berhadapanku, saksikan kemurahan. Aku tahu dirimu.
Segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Mereka yang beribadah di gereja maupun di rumah saat ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Anugerah-Mu, belas kasihan-Mu atas Indonesia. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah presiden kami. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam penanganan COVID-19. Bahkan di tengah-tengah pemulihan ekonomi, kami percaya bangsa kami tetap aman, bangsa kami tetap sejahtera, kota ini tetap sejahtera, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Keluar masuk mereka, Tuhan yang memelihara dan melindungi mereka. Jauhkan, lepaskan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari roh-roh maut, bahkan dari virus-virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengisi lumbung-lumbung kami tetap penuh. Apa yang kami butuhkan, kami percaya bahwa Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan yang memberkati keluarga demi keluarga dan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu dalam persepuluhan, Tuhan juga yang memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kekasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dan terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.